Sejak biduk rumah tangganya dengan Musdalifah Koyak hingga akhirnya berpisah, pedangdut Nassar sama sekali tak pernah tampak menggayat wanita. Namun belakangan, tembang masyhur seperti mati lampu itu dikabarkan tengah menjalin kasih dengan sosok wanita bernama Samira yang merupakan teman masa kecilnya. Tak tanggung-tanggung, King Nassar biasa ia disapa, sengaja membuatkan lagu spesial untuk wanita pujaan hatinya dengan judul Samira. Lantas apa yang membuat Nassar bisa menaruh hati kepada wanita tersebut meski sudah lama tak berjumpa? Lama tahu kecilnya, kita sama-sama kecil pada saat itu, ketemunya lagi udah gede. Aku kira dia belum punya pasangan, tapi dia ternyata sudah ada yang punya. Saya nggak tahu tuh, tapi dia udah ada yang punya. Jadi cinta hayalan, jadi cinta dalam hayalan. Sayangnya, kekaguman Nassar akan Samira hanya bisa dituangkan lewat lagu saja, lantaran wanita tersebut telah memiliki pasangan. Meski demikian, Nassar sama sekali tak ragu berbagi kisah ihwal wanita tersebut yang membuatnya jatuh hati lewat lirik yang ia buat. Lantas benarkah meski cintanya bertepuk sebelah tangan, Nassar hakul yakin dengan lagunya itu, dirinya bisa mendapatkan cintanya. Yang bersangkutan ini tahu banget. Cuman kan aku menjaga juga, takutnya jadi karena kan aku tidak mau kalau memang sudah ada yang punya, ya aku juga, ya itu ya berarti namanya cinta dalam hayalan. Kita suka tapi kan kalau orang yang udah punya, jadi ya lu berhayal aja terus gitu. Lebih ke halu jadinya gitu. Kalau dia memang udah punya orang kan berarti berhayal kita. Jadi nggak nyata. Makanya cuman kalau dalam cerita lagu itu, nama lu, sosok lu tuh mengganggu dalam hidup gitu. Dalam artian positif mengganggu itu. Sementara Nassar begitu halu dengan sosok Samira, lain halnya dengan Yogi Tama yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran ditabrak oleh Alisa yang mengetahui hubungan gelapnya dengan ibunda tercinta Ajeng. Alisa begitu syok melihat kelakuan ibundanya yang memadu kasih dengan orang kepercayaannya sendiri. Hingga akhirnya rencana jahat untuk menghilangkan nyawa Pras itu tercetus oleh Alisa. Itu dia Pak Pras. Mama tega banget ngebohongin aku. Mama selingkuh sama pegawai rendahan matre kayak Pak Pras. Ya Allah. Aku harus buru-buru kabur dari sini. Jalan ceritanya bener-bener semuanya nggak ketebak gitu loh. Semua pemain atau semua ceritanya itu ada ceritanya masing-masing gitu loh. Jadi ya pemain nggak tahu menahu soal cerita buat kedepannya seperti apa. Yasmin, Romeo, dan Dirga yang hendak menyelidiki bahkan mencari bukti di kediaman Pras mendadak terkejut dengan kejadian tersebut. Alhasil, Pras pun dibawa oleh ketiganya ke rumah sakit meski bingung siapa sosok yang melakukan tabrak lari tersebut. Sayang, aku rasa kamu jangan ikut aku deh. Biar aku aja yang ngurus sendiri. Kalau misalkan ada orang lain lihat aku sama kamu gimana, nanti bahaya. Iya bener Om, dengan lo ikut gue ngecek plat mobil yang nabrak si Pras. Ya kalian benar juga. Yaudah sayang, nanti kamu kabarin aku ya kamu di mana. Iya sayang. Yasmin, kamu ada di sini? Tadi saya yang lihat Pak Pras jadi korban tabrak lari, terus saya langsung bawa ke rumah sakit. Ajeng begitu syok mendengar Pras dilarikan ke rumah sakit akibat menjadi korban tabrak lari. Kepanikan dan kesedihan Ajeng itu memantik rasa curiga Baskara. Tapi Ajeng begitu mahir menutupi hubungan gelapnya dengan Pras meski Baskara sudah menaruh curiga. Tapi sayangnya, selain Alisa, Nathan putra Pras diam-diam mengetahui hubungan terlarang ayahnya dengan Ajeng. Mama kenapa sedih banget gini? Ada apa sih? Hah?
Mas ini adalah orang terdekat Mama, Pak. Dia selalu melindungi Mama. Jadi wajarlah kalau Mama sedih kalau ngeliat Pras seperti ini, Pak. Kenapa HP papa saya ada sama tante? Kenapa kamu bisa ada di sini? Ya karena papa saya kecelakaan, tante. Tante nggak usah ngelak lagi. Aku udah tahu kalau papa sama tante itu pasangan selingkuh, kan? Apa jadinya, tante, kalau misalnya aku kirim foto-foto ini beserta videonya ke keluarga tante? Ya itu sih emosional yang emang keluar dari sendirinya sebagai sosok anak ke ayahnya. Bagaimanapun hubungan ayah dan anak, walaupun rusak apapun itu, ketika ada musibah di antara satu sama lain, pasti mereka akan timbul emosional. Dia benar-benar sayang antara anak dan bapak. Di tengah kepanikan Ajeng, Baskara yang masih penasaran dan mencari tahu soal keluarga sahabat karibnya Yoga justru diketahui oleh Rangga yang tak sengaja menguping. Tentu saja rencana ayahnya yang ingin mencari tahu siapa anak dari Yoga membuat Rangga panik dan berasumsi jika nantinya ditemukan, maka semua perusahaan Cakradinata bakal diserahkan kepada anak Yoga. Saya tahu kamu itu kan sekarang saya tugasin jadi pengawal pribadinya Alisa, tapi saya minta kamu tetap fokus dalam hal mencari anak dan istrinya Yoga. Juga itu tuh, kasus penembakannya Romeo ya. Iya Pak, tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal penembakan Romeo ataupun anak istrinya Pak Yoga. Tapi kalau saya lihat sih, dari bukti-bukti yang kamu temuin dan kita udah temuin, saya kok makin yakin ya kalau anak dan istri Yoga tuh masih hidup sebenarnya. Saya setuju Pak. Saya yakin kalau selama ini yang membantu Bu Rati dan anaknya adalah Pak Bimo. Ya, tapi sayang saya nggak tahu di mana anaknya, siapa namanya atau jenis kelaminnya. Tapi saya berharap banget sih kamu bisa menemukan mereka karena masih banyak hal yang harus saya tunaikan buat mereka. Jadi Papa udah tahu kalau anak Om Yoga itu masih hidup. Gawat, jangan-jangan Papa mau balikin perusahaan Cakradinata ke anaknya Om Yoga. Pokoknya lagi dicari tahu lah. Si anaknya si Pak Yoga itu anaknya anaknya dia itu Yasmin atau bukan gitu. Karena kan Pak Yoga itu yang punya perusahaan Cakradinata. Nah kebetulan bokap gue tuh meng-hire detektif lah kurang lebih. Iya, Pak Baskara itu meng-hire detektif. Nah detektif itu gue belum tahu nih sudah sejauh mana dia tahu tentang si Yasmin itu. Sampai mana gue belum tahu. Itu lagi masih proses gue coba cari tahu sih. Apalagi Rangga juga kenal dengan Yoga, ayah Yasmin ketika masih kecil. Tentu saja semua upaya untuk mengambil seluruh perusahaan bakal dilakukan Rangga. Di lain sisi, Dania akhirnya mengetahui jika yang memesan penembak jitu itu adalah Pras atas suruhan Ajeng. Enggak, selalu gue antagonisnya nggak yang sejahat-jahat itu sih. Cuman yang jelas punya misi aja karena mau mendapatkan perusahaan si Cakradinata itu. Makanya gue deketin si Yasmin gitu doang sih.